Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dewa Cahaya adalah pelindung dunia. Dan saya, siput surgawi matahari dan bulan, dan kerabat saya berharap untuk memulihkan perdamaian di dunia ini. Hanya saja sampai hari ini, kami belum benar-benar berhasil. Pada titik ini, siput surgawi matahari dan bulan jelas menjadi lebih emosional. Long Hao Shen mendengarkannya dengan tenang, tetapi untuk beberapa alasan, dia secara tidak sadar merasa bahwa kata-kata siput surgawi matahari dan bulan sangat penting untuk dia dengarkan. Misi kami, siput surgawi matahari dan cahaya, benar-benar megah, tetapi pada saat yang sama, nasib kami tragis. Saat siput surgawi matahari dan bulan pertama muncul, pada saat yang sama datanglah Sion of Light, Starlight Beast lain pada waktu itu, yang disebut sebagai pilihan dewa oleh kalian manusia. Itu adalah naga surgawi raksasa. Kisah kerangka kecil itu cukup berat sebelah, kenyataannya benar-benar lebih menyakitkan. Dewa Cahaya yang agung memilih ras naga karena kekuatan naga yang besar, dan kemampuan mereka untuk melindungi diri, sehingga membuat mereka sangat kuat dengan anugerah fisik sebagai dewa pilihan. Namun, dewa kita mengabaikan keserakahan para naga. Mungkin naga tidak selalu memiliki karakter tirani, tetapi keinginan alami mereka untuk hal yang indah sangat kuat. Akibatnya, leluhur saya menjadi target pertama tragedi, diserang secara mengejutkan setelah naga suci raksasa mendapatkan kepercayaannya, hanya untuk menjadi makanan. Dengan begitu, naga suci raksasa itu terbangun dan menjadi naga surgawi raksasa yang tangguh, memerintah dunia selama lebih dari 1000 tahun. Namun, dia memiliki cacat di hatinya. Saat pemerintahannya akan segera berakhir karena keserakahannya, Dewa Cahaya menjadi sangat sedih atas tindakannya. Saat makhluk hidup terus bereproduksi di benua itu, manusia secara bertahap mengungkapkan kecemerlangan mereka. Mungkin hati manusia bisa lebih gelap dari ras lain, tetapi manusia memiliki kreativitas yang tidak dimiliki semua ras lain. Untuk alasan ini, dewa kita akhirnya memilih manusia untuk menjadi juru bicaranya. Itu adalah Sion of Light kedua, yang kami lahirkan untuk dilindungi. Nenek moyang saya sejak saat ini beruntung, atau setidaknya selama periode awalnya. Mendampingi Sion of Light dalam pelatihan yang tekun, dia melihatnya menjadi bakat luar biasa, yang memimpin pasukan manusia dan mengalahkan naga surgawi raksasa itu, mengandalkan pemahamannya tentang musuh dan akhirnya menjadi pembunuh naga yang heroik dengan membunuhnya. Pada saat yang sama, ini mengumumkan dimulainya pemerintahan manusia atas benua, yang dikenal sebagai era kejayaan benua. Lalu, bukankah itu situasi yang sempurna? Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi berseru. Nada Divine Snail of Sun and Light mulai terdengar tiba-tiba marah, sempurna. Itu hanya sempurna untuk manusia. Di masa mudanya, dia memang orang yang sempurna. Tetapi setelah bertambah tua, pada saat dia mulai mencapai akhir hidupnya, tahukah Anda apa yang dia lakukan? Tampak tak berdaya, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Siput surgawi matahari dan bulan dengan dingin berkata, dari siapa yang tahu di mana, dia mendengar desas-desus bahwa memakan binatang cahaya bintang dapat memberikan keabadian. Mendengar kata-kata itu, Long Hao Shen merasa dingin di punggungnya. Segera, dia mulai menggenggam tangannya dengan keras. Yang lain juga diliputi keterkejutan, meskipun siput surgawi matahari dan bulan tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka dengan jelas memahami jalannya peristiwa berikut dari kata-katanya. Kemudian dia mengkhianati sahabatnya, sahabat yang mengorbankan segalanya untuknya, semua demi ilusi, kemungkinan keabadian. Dari sini muncul sifat asli ras manusia Anda. Leluhur kedua saya akhirnya tidak bisa lepas dari nasib yang sama dengan leluhur pertama itu, tetapi rasa sakitnya bahkan lebih besar. Itu karena dia direduksi menjadi makanan di tangan orang yang paling dipercaya dan dicintainya. Lalu, saat aku turun ke dunia ini, sebagai yang ketiga dari jenisku, aku memiliki ingatan tentang kedua leluhurku yang terukir dalam diriku. Untuk alasan ini, aku sangat membenci kalian semua, manusia. Saya tidak ingin, apapun yang terjadi, memilih untuk mendukung sisi manusia. Saya harus menemukan ras yang lebih baik di dunia ini, untuk menyatukannya di bawah aturan yang lebih baik. Namun,
Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kreativitas manusia membuat benua itu sangat indah. Jika seorang penguasa baru dilahirkan, itu sangat mungkin akan membawa bencana besar. Bagaimana saya bisa membawa diri saya untuk membawa hasil seperti itu? Saya benar-benar bingung, dan mulai melupakan alasan kelahiran saya. Jika dunia ini begitu damai, seharusnya tidak ada alasan bagi siput surgawi matahari dan bulan untuk berada di sini. Tapi setelah itu, saya akhirnya mengerti. Alasan kelahiran saya sangat sederhana. Setelah bereproduksi selama beberapa ribu tahun, bahkan jika Anda, manusia itu kuat, cantik, dan masyarakat, sains, dan teknologi Anda sangat maju, sifat buruk manusia berangsur-angsur keluar, dan semua sisi gelap dan kotor mereka mulai muncul ke permukaan. Tidak lama setelah itu, saya bertemu dengan target dukungan saya, Sion of Light di era itu. Tapi yang membuatku marah, Sion of Light itu masih manusia. Kenapa harus manusia lain? Mungkinkah dewa kita hanya bisa mengakui ras semacam ini yang berakar pada kejahatan? Tapi saya tidak punya pilihan, karena saya punya misi sendiri. Dan kemudian saya akhirnya mengerti alasan mengapa leluhur saya begitu mati di Sion of Light itu. Sion of Light manusia adalah keberadaan yang hampir sempurna. Kebaikan, keberanian, kebijaksanaan dan kekuatannya, hampir seluruh dirinya dapat dilihat sebagai sesuatu yang sempurna. Saya secara tidak sadar akhirnya tertarik padanya, tetapi tepat ketika saya akan mengungkapkan keinginan saya untuk mendukungnya dengan semua yang saya miliki, sesuatu terjadi. Dia tampaknya memiliki pengalaman yang sangat intens, dan benar-benar berubah, menjadi gila, sangat gila. Lalu dia berlari, membelah jalan denganku. Saat itu, saya bingung dan tidak mengerti apa yang dia alami. Bahkan sekarang, saya masih tidak tahu. Tetapi pada saat dia kembali, 20 tahun kemudian, dia telah menjadi keberadaan yang menakutkan. Sesuatu yang bahkan dewa akan takuti. Itu dia yang kamu bicarakan. Pada titik ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, tanpa sadar melihat pengawal suci ke-9. Pada saat ini, pengawal suci ke-9 menjadi sangat gelisah. Kerangka kecil, jika kamu tahu alasan mengapa Elux menjadi seperti itu saat itu, bisakah kamu memberi tahuku? Itu akan menghilangkan keraguan yang ada di hatiku selama ini. Siput surgawi matahari dan bulan bertanya kepada penjaga suci ke-9. Pengawal suci ke-9 tampak bingung, sebelum menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Pada saat saya bertemu Master, dia sudah dikenal sebagai Slumbering Calamity Elux, ahli nujum paling kuat sepanjang masa. Jadi Anda benar-benar siput surgawi matahari dan bulan pada waktu itu. Saya masih ingat bahwa Anda berbicara dengan Master, tetapi menghilang setelah itu. Mungkinkah Tuan itu tidak memberitahumu saat itu? Siput surgawi matahari dan bulan dengan ringan menggelengkan kepalanya, itu benar. Setelah dia kembali, saya berdiskusi sekali dengannya, berharap untuk mengerti dan membujuknya. Tapi Elux sejak saat itu sudah berubah total, menjadi sangat histeris dan tidak masuk akal. Dia tampaknya hanya disibukkan dengan kekuatan, tetapi saya dapat melihat bahwa jiwanya terkontaminasi oleh sesuatu, menipu dan mengisinya dengan murka. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tetapi saya dapat yakin bahwa sesuatu terjadi pada tubuhnya. Sebagai juru bicara ketertiban dan kedamaian saya, dia mengundang saya untuk menemaninya dalam mengubah dunia, membersihkan semua kotoran manusia. Tapi bagaimana saya bisa melakukan tindakan bencana seperti itu dengannya? Pada akhirnya, tidak ada dari kami yang berhasil meyakinkannya, dan yang bisa saya lakukan hanyalah pergi selamanya, untuk menghindari menemui akhir yang sama seperti leluhur saya. Sejak itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Pada titik ini, Divine Snail of Sun and Moon menatap wajah Long Hao Shen dengan tatapan tegas. Untuk alasan ini, Sion of Light kamu, tidak boleh mengambil keputusan tergesa-gesa. Memang benar bahwa Elux adalah asal mula malapetaka mengerikan yang menimpa manusia, tapi aku yakin rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya, bahkan menyebabkan sifatnya berubah sedemikian rupa. Nyatanya, kebaikan yang begitu simbolis dari Sions of Light masih membekas di lubuk hatinya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan saya pergi,
dan tidak akan melukai seorang pun sipil dalam perang mengerikan yang terjadi kemudian. Yang dia lakukan hanyalah mengalahkan pasukan manusia dan membantai banyak bangsawan. Saya berharap untuk memahami dia, untuk memahami cerita di balik tindakannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Elux, tetapi saya berani mengatakan bahwa itu pasti peristiwa yang sangat penting. Dalam sekejap mata, sudah bertahun-tahun berlalu. Segala sesuatu yang ada di sini sebelumnya menghilang, dan Elux tidak ada di sini lagi. Saya tahu tentang turunnya iblis juga. Mungkin, bisa jadi untuk menghukum kalian manusia karena keserakahan dan sifat jahat kalian sehingga mereka muncul. Aku juga merasakan penampilanmu. Sion of Light itu murni, tetapi semakin murni suatu eksistensi, semakin tidak toleran terhadap ketidaksempurnaan kecil. Jika ada kualitas yang bisa saya harapkan untuk diberikan kepada Anda, itu adalah toleransi. Tidak peduli kapan, dan tidak peduli pengalaman apa yang akan Anda hadapi, jika Anda dapat tetap murah hati dan toleran dalam semua keadaan, mungkin Anda akan melihat dunia secara berbeda. Mendengar kata-kata siput matahari dan bulan, Long Hao Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengukir semua kata-kata leluhur ini yang hidup dalam ketakutan selama hampir 10.000 tahun di benaknya. Dia tidak bisa menyangkal sifat jahat manusia, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita tentang mantan Sions of Light, kata-kata siput membunyikan bel alarm keras di hatinya. Terima kasih atas peringatanmu, senior. Dalam keadaan saya saat ini, saya tidak memiliki cara untuk melindungi Anda, tetapi saya akan mengukir di dalam diri saya semua yang Anda katakan kepada saya. Saya mungkin akan datang untuk mencari Anda di masa depan, dan saya berharap pada saat itu, saya akan dapat berdiri di depan Anda dengan hati nurani yang bersih. Kata-kata Long Hao Shen sungguh-sungguh, dan rekan-rekan di sisinya tampaknya semua menatapnya. Semua orang telah menerima untuk mematuhinya dengan sukarela, dan dapat membuktikan bahwa setidaknya sejak mereka bertemu, Long Hao Shen benar-benar dapat memiliki hati nurani yang bersih mengenai semua yang dia lakukan. Namun, siput surgawi matahari dan bulan menggelengkan kepalanya pada kata-kata ini, menghela nafas, sayangnya, saya tidak dapat melihat Anda. Bisakah Anda menebak apa yang saya sadari selama ribuan tahun terakhir ini tentang kerabat saya? Saya akhirnya mengerti apa yang dilakukan kedua leluhur saya. Tetapi dalam hidup ini, bahkan jika saya mencoba percobaan baru, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Anda tidak dapat melihat saya. Long Hao Shen memberikan tampilan terkejut ke Divine Snail of Sun and Moon. Dia tampaknya tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan peminta perdamaian dan ketertiban yang diproklamirkan sendiri ini. Siput surgawi matahari dan bulan mengungkapkan ekspresi yang hampir tersenyum, bisakah Anda menebak apa yang saya maksud? Bingung, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Siput surgawi matahari dan bulan melanjutkan, kecacatan kedua leluhurku adalah semangat pengorbanan mereka. Mereka telah lupa bahwa milik ras Divine Snail of Sun and Moon pada awalnya adalah sebuah kejahatan. Keberadaan kita dan daging kita adalah daya pikat, yang bahkan seorang Sion of Light tidak dapat menolaknya. Tetapi dengan cara yang sama, sebagai juru bicara Dewa Cahaya, kami tidak memiliki kewajiban untuk membantu Sion of Light dengan sepenuh hati. Jadi saya sudah mengambil keputusan sejak lama. Sekarang Anda akhirnya muncul di depan mata saya, umur panjang saya ini akhirnya harus mendekati akhir. Saya tidak bisa melihat apa yang akan terjadi nanti, tetapi hanya kehendak surga, saya hanya berharap pengorbanan saya ini tidak sia-sia. Senior, kamu penuh kejutan, Long Hao Shen tanpa sadar menginjak tanah. Jangan mencoba menghentikanku. Tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Bahkan dewa tidak akan bisa. Anak muda, meskipun saya tidak tahu nama Anda, yang menggerakkan saya adalah tampilan kebaikan Anda sebelumnya. Anda masih memiliki esensi kemurnian Anda sebagai Sion of Light. Kamu tidak perlu merasa sedih karena kematianku, aku sudah terlalu lama hidup di dunia ini. Energi hidup saya sudah hampir punah, dan saya sudah mendekati nafas terakhir saya sekarang. Bagiku, bisa hidup cukup lama untuk bertemu denganmu adalah akhir yang sempurna. Saya juga berharap bahwa saya akan menjadi siput surgawi matahari dan bulan terakhir yang turun di dunia ini. Namaku Long Hao Shen.
Kedua tinju Long Hao Shen ini mencengkeram erat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan dari keong surgawi matahari dan bulan di dekatnya beredar dengan kecepatan yang ekstrim. Sama seperti bendungan, sirkulasi energinya meningkat dalam intensitas, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi bola air sejak lama. Tetapi saat berikutnya, bagian luar bola air ini ditembus dengan cara yang tidak dapat diperbaiki. Titik-titik cahaya keemasan berkilau melayang di udara dari keong surgawi matahari dan bulan, mengisinya dengan emas cemerlang dan sedikit menggigil. Setiap fluktuasi lembut yang dihasilkan dengan cara ini akan menyebabkan udara bergetar. Esensi cahaya yang kaya dan lembut disebarkan, membersihkan hati semua orang yang hadir. Siput surgawi matahari dan bulan menyatakan dengan suara lembut, Long Hao Shen, simpan kata-kata saya sebelumnya di pikiran Anda. Toleransi yang saya bicarakan tidak hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Anda mungkin Sion of Light, tetapi itu tidak membuat Anda menjadi makhluk yang sempurna. Semua orang bisa membuat kesalahan, tetapi Anda tidak harus membiarkannya memengaruhi hati Anda, dan tetaplah toleran terhadap diri sendiri. Saya harus pergi, tubuh saya akan melindungi Anda sebagai perisai pantang menyerah. Saya berharap kepergian saya hari ini akan membantu mengubah konsep moralitas dan hati nurani Anda. Tidak peduli apa yang mungkin Anda hadapi di masa depan, Anda tidak boleh melewati batas Anda. Jika suatu hari, Anda berhasil bertemu dengan Slumbering Calamity Elux, tolong tanyakan padanya tentang motif di balik tindakannya atas nama saya. Dengan bayangan itu di dalam hatinya, jiwanya belum mungkin menemukan kedamaian. Suara Divine Snell of Sun and Moon tampak semakin lemah, sampai menghilang sepenuhnya. Dan tubuhnya mulai transparan. Cahaya cemerlang melayang di udara seperti kristal emas, sebelum perlahan jatuh ke karapas itu. Cahaya keemasan yang lembut terus menggambar lingkaran dan memancarkan gelombang cahaya yang mengesankan. Air mata mulai menetes dari wajah Long Hao Shen, karena ekspresinya berubah tak terlukiskan. Dengan tangan kanannya diletakkan di dadanya, bunyi gedebuk bisa terdengar bergema dari hatinya, melakukan penghormatan ksatria yang bermartabat di depan keong surgawi matahari dan bulan yang berangsur-angsur menghilang. Tidak hanya dia, tetapi yang lain juga melakukan penghormatan bermartabat dari panggilan mereka masing-masing, mengikuti dengan mata kepergian binatang suci yang bermartabat berusia ribuan tahun itu. Seiring dengan bintik cahaya keemasan, cangkangnya yang besar tiba-tiba mulai berputar. Pada setiap putaran, warnanya menjadi gelap sedikit demi sedikit, dan volumenya menyusut. Saat itu berlangsung dengan kecepatan yang masih bisa diikuti dengan mata telanjang, beberapa saat kemudian, itu menyusut menjadi bola cahaya kuning, mengambang di udara menuju lurus ke arah Long Hao Shen. Di tangan kirinya yang Long Hao Shen tanpa sadar mengangkat, bola cahaya oranye itu tampak sebesar mata, jatuh langsung di tangan kirinya. The Glorious Holy Armor tampaknya tidak menjadi penghalang di depannya, dan Long Hao Shen hanya merasakan perasaan hangat di tangan kirinya, sebelum kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, termasuk bahkan jiwanya. Diresapi oleh perasaan hangat ini, Long Hao Shen merasa hatinya menjadi lebih transparan, karena semua perasaan terkekang di hatinya, termasuk penyesalan yang dia miliki setelah mengetahui asal-usul Elux, menghilang tanpa kecuali. Hati yang murni seperti itu seperti bayi yang baru lahir akan merasa tidak terpengaruh oleh ketidakmurnian apapun. Energi spiritualnya tidak meningkat sama sekali, tetapi dari kontak pertamanya dengan perasaan lembab itu, Long Hao Shen mulai memahami betapa pentingnya hadiah yang baru saja dia terima dari keong surgawi matahari dan bulan. Itu tidak hanya membantunya dengan membagikan ingatan dan peringatannya, tetapi yang terpenting, menggunakan kekuatan vital terakhirnya untuk membersihkan jiwanya. Yang lain tidak memiliki dampak langsung, tetapi di mata mereka, perubahan pada Long Hao Shen sangat jelas. Saat cahaya kuning menyatu dengannya, seluruh tubuh Long Hao Shen tampak transparan. Baik dalam ekspresinya, aura atau energi spiritualnya, dia tampaknya telah mendapatkan semacam sentuhan suci dan murni. Secara khusus, ekspresi di mata Long Hao Shen ini tampaknya telah kembali ke bagaimana kelihatannya pada saat pertemuan pertama mereka. Melihat tangan kirinya, Long Hao Shen terdiam sejenak. Tiba-tiba, dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan,
perlahan berlutut ke tanah, sebelum membungkuk ke arah di mana keong surgawi matahari dan bulan menghilang. The Divine Snail of Sun and Moon tidak hanya mengajarinya tentang toleransi, tetapi juga tentang pengorbanan. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dibimbing oleh cahaya, diberkati oleh para dewa. Membawa fajar baru, siput surgawi akan bertindak sebagai perisai. Sekali lagi berdiri, Long Hao Shen perlahan mengangkat tangan kirinya. Kilau oranye tiba-tiba bersinar di atasnya, dan segera, perisai yang sepenuhnya murni dan jernih dengan diameter 1 meter muncul di tangan kirinya. Bentuknya persis sama dengan cangkang keong surgawi matahari dan bulan. Cincin cahaya yang membentuk bentuknya mengembun sedikit demi sedikit, memperoleh kekuatan dan kelembutan, mengandung kekuatan yang tak terbatas dan agung. Itu membawa nama Divine Snail Shield of Sun and Moon. Perisai emas itu berkilauan dengan kecemerlangan oranye, yang hanya bisa menandakan satu hal. Bahwa itu adalah bagian dari peralatan tingkat epik. Setiap senjata yang ada akan, hanya setelah mencapai tingkat epik, memperoleh kilau khusus warna oranye, simbol tingkat epik. Dan perubahan lain akan mengikuti setelah mencapai tingkat alat surgawi, hilangnya kilau itu. Bahkan di dalam kuil ksatria, hanya 12 armor yayasan emas murni yang mencapai level itu. Dan 12 ksatria suci yang memegangnya berada di posisi kedua setelah ksatria surgawi. Saint Knight Han Qian sebelumnya adalah salah satu dari 12 Saint Knights ini, tetapi setelah menjadi tua, dia pensiun dari garis depan, dan dengan demikian menyerahkan Pure Gold Foundation Armor dari Epic Tier kembali dengan imbalan Pure Gold Foundation Armor biasa. Divine Snail Shield of Sun dan Moon Long Hao Shen yang diperoleh pada saat ini juga merupakan peralatan epik yang sangat kuat, yang membanggakan pertahanan legendaris dari Divine Snail of Sun and Moon. Dari sini, orang mungkin bisa membayangkan dorongan yang akan diberikan kepada ksatria penjaga seperti Long Hao Shen. Ini sudah di luar menuai dari pertemuan yang beruntung, dan lebih dekat dengan keberuntungan gila. Tapi pada saat ini, Long Hao Shen hanya memiliki tugas berat dan emosi yang mendalam dalam pikirannya. Kita pergi. Sekali lagi memberikan pandangan serius ke arah tempat di mana siput surgawi matahari dan bulan menghilang, Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya menuju pintu keluar. Hadiah yang mereka peroleh kali ini dari Swampus of Gloom jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan, bahkan sebanding dengan apa yang awalnya mereka dapatkan di Illusory Paradise. Hanya saja keuntungan dari kali ini tidak langsung, tetapi dalam beberapa hal, mereka bisa dikatakan lebih penting. Forest Boas, Sauskates, Devil Snake Demon God dan Forest Boa King, serta pilar Dewa Iblis yang jatuh dan Divine Snail Shield of Sun and Moon yang mereka peroleh. Jika semua ini dapat diubah menjadi sesuatu yang berharga, dan diberikan beberapa tahun untuk berasimilasi, itu sebenarnya cukup untuk membuat mereka mencapai tingkat kaisar sebagai pasukan perburuan iblis. Tapi, sampai hari ini pasukan pemburu iblis yang berusia kurang dari 30 tahun tidak pernah muncul. Tanpa ragu, inti ganda yang mereka miliki dengan sepasang dewa pilihan yang dibentuk oleh Long Hao Shen dan Chair memainkan peran yang sangat penting, tetapi sama pentingnya, keberuntungan berdiri di pihak mereka. Setelah keluar dari gua, semua orang melihat Long Hao Shen, menunggu dia untuk mengarahkan mereka. Jika mereka mengambil jalan yang sama seperti sebelumnya, mereka pasti akan sekali lagi menghadapi kesulitan besar, jadi cara terbaik jelas adalah pergi dari rawa-rawa beracun dengan terbang. Ini tidak hanya akan mengoptimalkan kecepatan mereka secara maksimal, tetapi juga menghemat banyak waktu, karena prioritas terpenting mereka adalah meninggalkan rawa kesuraman sesegera mungkin. Tapi sayangnya, mengingat konsumsi besar Haoiwei, dia tidak akan bisa membawa semua orang dan terbang. Jadi Long Hao Shen tenggelam dalam waktu singkat ragu-ragu. Bos, bagaimana kalau pergi dengan penerbangan? Bukankah itu hanya sedikit racun? Kami hanya perlu membuat jalan dan itu saja. Sima Xian melamar. Long Hao Shen menatap Lin Xin, bertanya, apakah energi spiritualmu cukup? Lin Xin mengangguk, mengisyaratkan bahwa dia tidak punya masalah. Long Hao Shen menyatakan, oke, kalau begitu aku akan bertanggung jawab untuk membersihkan jalan sebentar lagi. Pertahankan formasi pertempuran Anda,
semuanya, kita akan terbang lurus ke depan, dan pergi ke ketinggian tepat setelah keluar dari kabut racun. Kemudian kami akan terus mengisi daya dengan lurus. Han Yu, Sima, Yuan Yuan, 12 dan ke-10, kalian berlima akan membentuk lingkaran luar dalam formasi. Saya akan terbang di paling depan, sementara Yinger, Chaiyer, Nin, Eleven dan Lin Xin akan tetap di tengah. Penyihir di tengah formasi harus menyiapkan beberapa mantra. Yinger, minta McDool bersiap-siap untuk melepaskan kekuatan naga iblis yang mengesankan. Jika kita menghadapi beberapa rintangan di jalan kita, tidak peduli musuh apa itu, semua orang harus menyerang dengan kekuatan penuh, sebelum menjauh darinya, dan bergegas keluar secepat mungkin. Dipahami.